Caranya adalah munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Apakah itu sudah terjadi? Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Apakah ini yang dimaksud dengan gunung emas? Perhatikan Bapak Ibu. Ini di Sungai Efrat. Yang Rasulullah SAW sabdakan, jika ternyata muncul gunung emas di Sungai Efrat, maka fayaqtatilun nas yauma idzin, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir nampaknya cukup banyak ya. Alhamdulillah. Ada 3.000 orang ini hadir. Cuma yang jawab salam cuma 15 orang. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya, jika punya hutang Allah lunaskan hutang-hutangnya. Nah, yang amin punya hutang. Ada pepatah mengatakan, ada pantun dari teman saya, bukan saya. Matahari terbit dari barat itu tanda dekatnya hari kiamat. Jika memang kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa dudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi atadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum ma'amal. Qila wa la anta ya Rasulullah? Qala wa la ana walakin Allah yatagammadani bi rahmatih. Al hadis wa kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tidak kata yang bisa kita ucapkan mengawali ceramah di tabligh akbar malam hari ini di Masjid Al-Muhajirin, melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita bisa bertemu, berkumpul, melaksanakan salat maghrib berjamaah. Satu ibadah yang menjadi ciri kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang menjadi bukti tauhid ada pada diri kita. Karena dasarnya salat adalah merupakan konfigurasi atau parameter tauhid bagi setiap individu muslim. Itu lihat dari salatnya. Salat merupakan konfigurasi dasar tauhid yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir dan doa. Itulah kenapa salat menjadi rukun Islam yang kedua. Alhamdulillah tadi kita sudah menguatkan simpul tauhid dalam diri kita dengan salat maghrib berjamaah. Satu keberuntungan bagi kita, apabila kita berangkat dari rumah menuju masjid, maka dosa-dosa kita berguguran. Ketika dosa berguguran, maka jiwa kita makin ringan sehingga derajat kita makin tinggi di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Ma min 'abdin yakhruju min baitihi ila baitin min buyutillah." Tidak ada seorang hamba pun yang keluar dari rumahnya menuju satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, maksudnya masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang membuat dia keluar kecuali salat wajib. Illa kanat khutuwatuhu, melainkan langkah demi langkahnya. Ihdahuma, langkah yang pertama khuttat anhu khotoyah, menggugurkan dosa-dosanya. Wa ihdahuma turfa'u darajatah, langkah yang kedua meninggikan derajatnya.
Kalau Bapak Ibu lihat nanti pulang dari masjid akan ada banyak dosa-dosa bergeletakan di jalan raya di perjalanan. Itu dosa-dosa kita. Ya, satu langkah kita melangkahkan kaki, jatuh dosa kita. Makin jauh seseorang dari masjid, makin banyak dosa-dosanya yang berguguran. Itulah kenapa yang paling beruntung orang yang paling jauh dari masjid, karena dosanya paling banyak yang berguguran. Ya, ketika dosa berguguran, dosa itu adalah beban bagi jiwa kita. Makin banyak dosa kita, makin berat beban jiwa kita. Makin berat beban jiwa kita karena dosa, makin sumpek hidup kita. Makin sempit apapun jadi masalah. Tapi ketika dosa berguguran, jiwa kita ringan. Ya, karena bebannya berkurang. Ketika jiwa kita ringan, derajat kita naik di sisi Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ihdahuma turfa'u darajatah. Langkah yang kedua meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, adalah pilihan Allah semua, yang sudah Allah gugurkan dosa-dosanya dan Allah tinggikan derajatnya. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, syukur kita kepada Allah SWT, kita i'tikaf sebentar dan nanti dilanjut pada Isya untuk menggelar majelis ilmu. Dan apa kata Rasulullah SAW? Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia ada di jalan Allah. Apapun yang terjadi selama kita berada di majelis ilmu, dia ada di jalan Allah. Misalnya nih Pak, kita lagi di masjid, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, matinya kita, itu fi sabilillah. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mengatakan, man salakan tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, maka saya yakin Bapak Ibu yang hadir di masjid ini bertahan untuk menuntut ilmu adalah calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu mau masuk surga? Yang jawab sedikit berarti surga peminatnya sedikit memang. Bapak Ibu mau masuk surga? Bukan, yang jawab sedikit keneh gitu. Ya, hafal nama-nama surga, Bu? Nah, sesuatu yang aneh bin ajaib. Ditanya mau masuk surga, mau. Hafal nama-nama surga? Enggak. Kalau kita pengen masuk surga tapi tidak hafal nama-nama surga, di padang mahsyar nanti dijamin salah alamat, Bapak Ibu. Ya, hati-hati di padang mahsyar nggak ada Google Map, Bapak Ibu ya. Nggak ada Gojek, nggak ada Grab. Ya, surga yang pertama adalah surga Firdaus. Itu surga yang paling tinggi. Di bawah surga Firdaus ada surga Aden. Di bawah Aden ada Naim. Di bawah Naim ada Ma'wa. Di bawah Ma'wa ada Darussalam. Di bawah Darussalam ada Darul Maqamah. Paling bawah Baitul Ma'mur. Hafal? Gimana ini? Mau masuk surga nggak hafal surga? Jangan-jangan hafalan neraka ini. Neraka nggak usah dihafalin. Kita tidak berminat memasukinya ya. Baik Bapak Ibu, kita ulang. Surga yang pertama surga apa? Di bawah Firdaus. Aden, di bawah Aden. Naim, di bawah Naim. Ma'wa, di bawah Ma'wa. Jemaah, jadi masuk surganya? Kok nggak hafal nama-nama surga? Masya Allah. Ya, di bawah Darussalam ada Darul Maqamah, paling bawah Baitul Ma'mur, di bawah Baitul Ma'mur ada Al-Muhajirin. Loh, dari mana kita meraih surga kalau bukan dari masjid? Betul? Ada jaminan surga kalau kita pergi ke mall? Tidak ada. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian Allah makmurkan masjid kita. Masjid siapapun selama dia ahlu sunnah wal jamaah, kita makmurkan. Karena semua kita hakikatnya adalah sama, bersaudara. Yang menentukan siapa yang paling benar adalah Allah, bukan kita. Kenapa? Karena kebenaran datang dari Allah, bukan dari pandangan manusia. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Betul jamaah? Nah, jadi klaim paling sunnah itu dari Allah, bukan dari manusia. Betul? Mana nih suaranya jamaah? Baik, salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makhluk Allah yang paling pertama diciptakan. Ketika alam semesta belum ada, nama Rasulullah sudah Allah sandingkan di samping nama Allah. Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, Nabi Adam bernafas, lalu Nabi Adam bersin mengucapkan hamdalah. Kagum para malaikat. Baru pertama hidup, ucapan yang pertama keluar adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kagum para malaikat. Sehingga para malaikat, termasuk malaikat Jibril, mengatakan yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab yahdikumullah wa yuslihu ba'dakum. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, maka tampak arsy Allah yang sangat indah. Takjub Nabi Adam dengan indahnya arsy Allah. Kembali Nabi Adam mengeluarkan kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu ucapan yang pertama keluar dari lisan Nabi Adam. Maka kemudian tampak di hadapan Nabi Adam pilar-pilar arsy Allah menopang kokoh arsy Allah tadi. Dan di antara pilar-pilar yang menopang arsy Allah tadi tertulis dua kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Rasulullah SAW sudah Allah sandingkan di samping nama Allah jauh sebelum langit dan bumi diciptakan. Bapak Ibu, jadi sebelum langit dan bumi Allah ciptakan 50.000 tahun sebelumnya, nama Rasulullah sudah ada. Jadi yang pertama diciptakan Rasulullah apa Nabi Adam? Jamaah. Oi, jamaah. Masih ada? Ya. Hakikatnya yang pertama diciptakan adalah Rasulullah SAW. Namun yang pertama dilahirkan adalah Nabi Adam. Kenapa Rasulullah SAW pertama diciptakan namun terakhir dilahirkan ke muka bumi? Bapak Ibu, siapapun pasti memahami bahwa hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Innamal hayah asratun bainal haqqi wal batil. Maka berbicara pertarungan antara hak dan batil ini, yang ditunggu-tunggu tentu bukan babak penyisihan, bukan babak semifinal, tapi babak final. Betul? Karena babak final menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maka ketika berbicara babak final, tentu yang diturunkan bukan pemain yang ecek-ecek, bukan pemain cadangan, tapi yang diturunkan adalah pemain yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, yang paling mulia, dilahirkannya di babak final, diutusnya di babak final untuk membuktikan kebenaran Allah sebagai Tuhan kita, pencipta alam semesta. Kedua, membuktikan Islam fitrah kita. Ketiga, membuktikan kualitas kemuliaan beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Maka beruntunglah kita berada di akhir zaman menjadi umatnya. Kenapa demikian? Karena Allah lahirkan kita di babak final. Betul Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah pertarungan hak dan batil berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW? Tidak. La tantahi asiratu bainal haqqi wal batil bi wafati Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti pertarungan hak dan batil dengan wafatnya Rasulullah SAW. Lakinna yattasilu wa yastamiru ila nihayatiha. Tapi sekarang sampai kepada babak yang terakhir. Berbicara babak terakhir, maka pertarungannya dahsyat luar biasa. Artinya tidak lama lagi Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa besar akan kita saksikan, akan digelar oleh Allah Azza wa Jalla untuk membuktikan siapakah yang terbaik dan siapakah yang paling benar. Saat itu akan Allah buktikan siapa yang paling mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa ahlul bid'ah. Betul? Jadi bukan sekarang Bapak Ibu ya, bukan sekarang. Baik Bapak Ibu dan Mati Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah beberapa rangkaian peristiwa besar yang Rasulullah SAW sebutkan dalam beberapa hadisnya. Peristiwa paling atas saya sepakat jika Perang Dunia Ketiga. Di bawah Perang Dunia Ketiga munculnya Imam Mahdi, di mana munculnya Imam Mahdi akan ditandai oleh beberapa peristiwa. Nah, kita bahas malam hari ini. Kemudian perang yang pertama dilakukan oleh Imam Mahdi adalah perang melawan Arab.
melawan jazirah Arab, bukan melawan Amerika, bukan melawan kapitalis, bukan melawan komunis, tidak, tapi melawan kemunafikan raja-raja Arab, melawan kemunafikan bangsa Arab. Kita saksikan, Maulid dilarang di Saudi Arabia, tapi Halloween diizinkan. Aneh, betul? Situs-situs kenabian dihilangkan. Maka kita kehilangan jejak kenabian Rasulullah SAW. Nah, ini nanti akan terjadi. Berbagai macam kemunafikan yang terjadi di tanah Arab akan sampai pada titik klimaksnya dengan terbunuhnya pemimpin Ibnu Saud di akhir zaman. Sehingga 3 putra mahkota berperang, berselisih untuk memperebutkan kekuasaan, tapi mereka tidak berhasil, karena yang berhasil menjadi pemimpin saat itu adalah Imam Mahdi. Betulkah Imam Mahdi akan datang? Yakin saya. Meyakini munculnya Imam Mahdi wajib. Tidak yakin berarti ada penyakit dengan imannya. Para ulama sepakat iman kepada Imam Mahdi adalah mutawatir ma'nawi. Maka mengingkari, mohon maaf, hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini adalah mutawatir ma'nawi, di atas muttafaq alaih. Maka mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi berarti mengingkari sebagian ayat, walaupun beriman pada sebagian ayat. Ya, maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, diterima ataupun tidak, Imam Mahdi pasti datang. Kapan kemunculannya? Banyak tanda-tandanya. Yang pertama, idza muni'an nasu ay yahujjal baita aw ya'tamiru ilaiha. Apabila manusia terhalang melaksanakan haji dan umrah, pertanda itu akan datang Imam Mahdi. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Apa yang membuat kita terhalang? COVID-19. Yang kedua, mulai berseterunya bangsa-bangsa Bani Rum. Ya, bahkan ada peperangan yang kemudian umat Islam akan bersekutu dengan Bani Rum. Satu salihun ar-Rum. Ya. Satu salihuna Ruma sulhan aminan. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, akan berdamai dengan Romawi dengan perdamaian yang sempurna dalam keadaan aman. Summa antum wa Rum tuqatiluna aduwa min waraihim. Lalu kalian bersama Romawi bersatu memerangi musuh di belakang kalian. Ya. Fatuslamuna fatungsaruna watugnamuna. Lalu kalian menang dalam perang tadi dan kalian mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, pulang dalam keadaan selamat. Ya. Summa tanziluna bidhi marjin. Lalu kalian turun ke sebuah lembah berpadang rumput yang berbukit-bukit. Faqama rajulun min ahli Nasraniyah. Lalu seorang laki-laki dari orang-orang Nasrani ini mengangkat salib. Yadfa'u saliba wa yaqul ghalaba salib, ghalaba salib, ghalaba salib. Salib menang, salib menang, salib menang. Umat Islam yang ikut berperang marah. Fayadukkuhu wa yaqtuluh. Orang Islam yang marah tadi mendorong orang Nasrani yang membawa salib, dia jatuh masuk ke jurang mati. Fayaqdiru Rum, maka Romawi berkhianat kepada umat Islam. Mereka berpisah dari pasukan kaum muslimin. Fayajtami'una tahta samanina rayah. Lalu mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan. Setiap bendera 12.000 pasukan. Artinya aliansi mereka berjumlah 960.000, hampir 1 juta pasukan. Fayanziluna fil a'maq au bidabik. Mereka akan turun di A'maq atau di Dabik, wilayah Turki perbatasan dengan Suriah. Pada saat itu Turki kalah dan dihancurkan oleh Eropa, oleh Romawi yang berkhianat pada umat Islam. Nah, kemudian umat Islam akan berkumpul di sebuah masjid yang dulu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah Muawiyah mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Dia tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, tapi dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah. Di mana peristiwa itu akan terjadi? Di Masjid Umawi, satu-satunya masjid
yang ada di Aleppo yang Rasulullah sebutkan bermenara putih, Bapak Ibu. Ya, bermenara putih. Ya, di masjid itulah pasukan terbaik dunia akan Allah pertemukan. Ini masjidnya. Di masjid inilah tempat bertemunya Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Dan di masjid ini pula bertemunya Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Ini masjidnya. Masjid ini dikenal dengan nama Masjid Umawi, berada di Aleppo. Aleppo dekat ke perbatasan dengan Turki. Bapak Ibu rahmati Allah Taala. Nah, ini posisi masjidnya ada di sini. Perbatasan dengan Turki. Nah, di sinilah nanti 3 pasukan terbaik dunia yang akan menzahirkan Islam berkumpul. Ya, dan akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Saat itu akan dilaksanakan solat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh solat sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Artinya kalangan kita, bukan Nabi Isa alaihissalam. Wa huwa yusawwu sufufakum, dan dia meluruskan saf solat kalian. Falamma yusawwu sufufakum, tatkala Imam Mahdi meluruskan saf solat kalian, fanazala Isa bin Maryam, maka Nabi Isa alaihissalam turun di masjid ini. Indal manaratil bayda, di samping menara putih. Ini menara putihnya. Di samping menara inilah Nabi Isa alaihissalam turun. Ala janahain malakain, memegang sayap 2 malaikat. Ya. Lalu turun Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi mengatakan, "Ta'ali Nabi Allah, salilana, mari Nabi Allah, imami kami solat." Nabi Isa menolak untuk menjadi imam. La taqaddam, Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. Taqaddam, hadhihi uqimat lak, ente ke depan, ini solat dikumandangkan untukmu, bukan untuk saya. Inna ba'dakum li ba'din umara, sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullahi ala hadhil ummah, kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Bayangkan, Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Siapa yang lebih mulia, Imam Mahdi apa Nabi Isa? Jamaah, hening sekali ini, pada kemana? Ini serius apa pada ngantuk? Kenapa Nabi Isa tidak mau menjadi imam solat? Karena Nabi Isa Nabi bagi Nasrani, bukan bagi kita. Betul? Bagi Nasrani, bukan bagi kita. Dan Nasrani sudah tidak ada. Yang kedua, kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam salat? Karena semua Nabi dan Rasul sudah diambil sumpahnya oleh Allah. Manakala bertemu dengan Rasulullah SAW atau hidup di zaman Rasulullah SAW, wajib meninggalkan tugas kenabiannya dan bergabung menjadi umat Rasulullah SAW. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan, "Lau asbaha Musa fikum thumma i'taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum." Andai kata Musa masih hidup di tengah-tengah kalian pagi hari ini, lalu kalian pergi mengikuti Musa dan Tauratnya, kalian meninggalkan aku di sini, la dalaltum, sungguh sesatlah kalian. Allahu Akbar. Padahal Nabi Musa Nabi Allah juga, Taurat kitab Allah juga, tapi mengikuti Taurat dan Nabi Musa setelah Rasul diutus dan Quran diturunkan, sesat. Justru apa yang harus dilakukan? Nabi pun harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah menegaskan hakikat keberadaan di kemuliaan dirinya, kedudukannya dibandingkan Nabi dan Rasul Allah yang lain. Lau kana Musa ibnu Imran wa Isa ibnu Maryam hayyain lama wusi'ahuma hatta isba'i. Andai kata Musa bin Imran masih hidup di sana, Isa bin Maryam ada di sana, Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sampai mereka datang menjadi umatku. Rasulullah SAW Nabi bukan untuk kita saja, tapi bagi semua Nabi dan Rasul Allah, karena beliau pemimpin umat manusia, bukan Nabi Adam. Buka di dalam kitab Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, Kitabul Fadail, bab fadlu Nabi Muhammad SAW min sayyidil khalaik. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku pemimpin umat manusia pada hari kiamat.
wa ana awwalu ma yunshaqqu alaihil qabr, dan aku adalah orang pertama yang terbelah kuburnya nanti di yaumul ba'ats, bukan Nabi Adam. Jamaah, itu sketsa peristiwa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa besar terkait dengan perang. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah perang Rusia dan Ukraina ini bisa dikatakan perang dunia ketiga? Saya tidak tahu. Kenapa saya katakan tidak tahu dan belum yakin? Karena ada tanda-tanda lain yang akan menguatkannya. Ya, maka tidak boleh kita menyimpulkan secara langsung, betapapun ada persekutuan antara Rusia dengan Chechnya, betul? Dan Chechnya Muslim. Kenapa saya belum mengatakan iya? Karena harus terkait dengan tanda yang lain. Apa tanda yang lain? Ada pemicu perang ini nanti. Pemicu perang dunia terbesar diantaranya adalah munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Apakah itu sudah terjadi? Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Sudah terjadi? Belum? Yakin belum? Yakin. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, kita perlihatkan salah satu sesuatu yang ada di sini. Ini sudah terjadi, Bapak Ibu, sudah terjadi di tanah Irak. Ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Apakah ini yang dimaksud dengan gunung emas? Perhatikan Bapak Ibu. Ini di Sungai Efrat. Kashful Furat min adz-dzahab. Ya, tersingkapnya gunung emas di Sungai Efrat. Apakah ini gunung emasnya? Yang Rasulullah SAW sabdakan, jika ternyata muncul gunung emas di Sungai Efrat, maka fayaqtatilun nas yaumaidin, maka manusia berperang pada saat itu dengan perang yang sangat dahsyat memperebutkan emas tadi. Ala kulli mi'ati nafarin, dari 100 orang yang berperang, satu yang selamat. Setiap 100 orang yang selamat cuma satu. Jadi kalau yang berperang 1000, yang selamat berapa? 10. Kalau yang berperang 1.000.000, yang selamat 100 orang. 1000 orang, 100 orang. Itu Bapak Ibu dahsyatnya perang ini. Nah, perang ini kemudian Rasulullah sebutkan Al-Ahzab. Kita menyebutnya Armageddon. Artinya perang ini masih menggunakan teknologi. Lalu kapan perang? Adakah perang tanpa teknologi? Ada. Dan perang itu dinamakan perang Al-Malhamatul Kubra, perang tanpa teknologi. Kenapa demikian? Karena teknologi akan hilang dari muka bumi. Rasulullah bersabda, "Sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum." Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. 2 kali Rasulullah mengatakan demikian. Pertanyaannya, bagaimana proses teknologi hilang dari muka bumi? Nantikan pembahasannya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini, Bapak sekalian. Kami hadir dalam rangka safari dakwah menyampaikan pesan utama. Pesan utama kami adalah Palestina. Kenapa harus Palestina? Karena Palestina adalah tempat terakhir yang akan dihirup udara kemerdekaannya oleh umat Islam. Setelah itu Rasulullah sabdakan, ketika panji tauhid berkibar di Masjidil Aqsa, au fi aknafihi, atau di lantainya, di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada manusia ketimbang pundak dengan kepalanya. Artinya kalau Islam sudah zahir di seluruh dunia, masa menetap kita di muka bumi hanya sebentar. Dan kalau kita tidak sempat ke Masjidil Aqsa, misalnya Israel keburu diperangi nanti oleh umat Islam, maka kesempatan kita mengunjungi Masjidil Aqsa di saat Nabi Isa sudah ada di tengah-tengah kita. Maka manfaatkan waktu mumpung ada, mumpung masih aman, yuk kita berziarah ke Masjidil Aqsa. Insyaallah tanggal 20 ini saya akan berangkat ke Palestina. Dari sini saya istirahat 1 hari. Tanggal 20 saya berangkat bersama 40 jemaah ke Masjidil Aqsa. Kita akan transit di Muscat, Oman. Dari Oman kita ke Kairo. Di Kairo kita 3 hari. Setelah itu kita ke Taba, perbatasan Mesir Palestina. Kita masuk ke Palestina. Kita sholat Jumat di Masjidil Aqsa.
kita sampaikan kabar Indonesia kepada ulama-ulama dan saudara kita di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah di Palestina, kita akan ke Jordan, dari Jordan baru pulang ke Indonesia. Bapak Ibu perjuangkan, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Insya Allah tahun depan saya sudah meminta kepada travel kami, agen kami, untuk bisa ada jadwal di bulan Rajab. Kita mentafakuri, mempelajari kisah Isra Mi'raj langsung di bumi Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa. Tahun depan insya Allah saya sudah mengajukan ke Mr. Ala, Syekh Ala di Mesir, beliau pemilik travel kami. Insya Allah nanti saya bertemu nanti di Mesir bersama beliau. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, masih ada waktu? Jamaah, masih ada waktu? Saya baru pembukaan tadi Pak. Baru pembukaan 5 menit lagi Pak. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir semua Nabi dan Rasul mereka berharap bisa tinggal di zaman kita. Mereka meminta kepada Allah agar dihidupkan di zaman kita. Ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai di mana umat kekasihmu Rasulullah SAW dihidupkan. Kenapa mereka meminta hidup di zaman kita? Karena pertarungan di zaman kita paling bergengsi Bapak Ibu. Pertarungan di zaman kita antara hak dan batin ini paling bergengsi. Yang kita pertaruhkan bukan nama baik para Nabi dan Rasul Allah. Yang kita pertaruhkan bukan nama baik Rasulullah sebagai sebaik-baik makhluk Allah, tapi yang kita pertaruhkan adalah nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan iblis dan Dajjal yang mengaku Tuhan. Dwi tunggal, yang simbolnya begini, ke atas untuk Dajjal, ke bawah untuk iblis, Ajazil. Sehingga pertemuannya menjadi David Star yang ada dalam bendera Israel. Itu filosofi bendera Yahudi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu seberapa banyak masa dan umur bagi kita tersisa? Seorang ibu-ibu bertanya pada saya, Ustaz, apa betul umur umat Islam akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad ini 1500 tahun? Saya tersenyum mendengar. Loh, ibu tahu dari siapa? Kemarin Ustaz saya ikut pengajian. Oh gitu, Ustaznya siapa? Ya nggak tahu, lupa lagi namanya Ustaz. Terus kata Ustaz itu bilang umur kita cuma 1500 tahun. Apa betul Ustaz? Kalau 1500 tahun kurangi ke 1500 berapa? 56. Itu kan Hijriah. Kurangi 13 tahun di Mekah. Hijriah itu kan hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, kurangkan ke 56 berapa? 43. Apakah sisa umur kita tinggal 43 tahun? Kalau cuma tinggal 43 tahun, ini adik bisa kawin nggak nanti? Oh yakin, insya Allah. Yang jawab yang mau kawin itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hitung-hitungannya tidak demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini adalah fase yang akan dihadapi umat Islam dan juga umat manusia. Kalau berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Nu'man bin Bashir, dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, maka sampai di sini, sampai fase yang kelima. Takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha summa takunu khilafatan ala min haji nubuwah masyaallahu an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha summa takunu mulkan adan masyaallahu an takuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha summa takunu mulkan jabariyatan masyaallahu an yakuna summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha summa takunu khilafatan ala min haji nubuwah thumma sakat. Rasulullah diam setelah ini. Itu bagi kita. Artinya, masa bagi kita hanya tinggal sampai fase yang kelima. Di sini akan ada manusia yang hidup di muka bumi. Namun di sini tidak ada orang yang beriman. Walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah akan mencabut nyawanya dengan sebuah angin yang berhembus sangat lembut dari bumi Hijaz. Satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz.
Tusamma Iliyin, diberi nama Iliyin. Kenapa diberi nama Iliyin? Saking lembutnya, kita orang beriman tidak merasa akan dicabut nyawanya. Jadi kalau ada angin lembut sepoi-sepoi, jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan itu Iliyin nyabut nyawa kita. Enak sekali ini angin. Langsung dia mati. Angin ini akan berhembus dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz? Al-makan bainal Makkah wal Madinah. Tempat yang terbentang antara Madinah ke Mekah, itulah Hijaz. Nah, dari bumi Hijaz itulah akan berhembus angin lembut ini. La tamuru ala hadin, tidak ada seorang pun yang imannya walaupun sebesar biji sawi illa qabadathu, melainkan angin ini akan mencabutnya. Fayabqa syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang paling buruk di muka bumi. Laisa lahum imanun walau bimiski dzarrah, mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asu sa'ah, merekalah yang akan menyaksikan kiamat. Kiamat diutus kepada mereka. Jadi di sini tidak ada orang beriman Bapak Ibu. Di sinilah makhluk yang paling buruk akan hidup. Laulal bahaim lama yumtiu, andai kata tidak ada hewan ternak yang membutuhkan air minum, Allah tidak akan menurunkan hujan. Jadi jika turun hujan di fase ini, Allah peduli kepada binatangnya, bukan kepada manusianya. Karena saat itu manusianya adalah makhluk terburuk di muka bumi. Pertanyaannya, apakah di zaman ini tidak ada orang Islam? Banyak orang Islam. Banyak orang Islam, tapi mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Lalu di mana iman mereka? Nantikan pembahasannya setelah solat Isya berjamaah. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Masjid Al-Muhajirin ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.